warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran sejarah atau historis. Aliran pemikiran ekonomi yang disebut aliran sejarah berkembang di Jerman. Pola pemikiran aliran sejarah didasarkan pada perspektif sejarah. Nama aliran sejarah diinspirasi oleh keberhasilan metode sejarah di bidang hukum dan bahasa. Oleh segolongan pakar-pakar Jerman sendiri, ada yang menanamkan aliran sejarah sebagai aliran etis untuk menunjukkan ketidakseimbangan mereka, ketidaksenangan mereka pada paham hedonisme klasik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu serangan terhadap metode klasik. Pemikir-pemikir klasik eksplisit mengakui bahwa manusia pada hakikatnya bersifat serakah atau paham hedonisme, yang kemudian dikembangkan menjadi paham utilitarianisme. Pendekatan kaum klasik ini dinilai terlalu sempit oleh pemikir-pemikir aliran sejarah. Menurut doktrin aliran sejarah, motif orang dalam bertindak tidak didasarkan hanya pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh motif-motif lain yang beraneka ragam seperti didorong oleh etika dan impuls-impuls lainnya. Dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Orang-orang bebas berbuat demi kepentingan masing-masing dan melalui invisible hand akan tercipta suatu harmoni secara keseluruhan. Ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah sebab dinilai terlalu mekanistis. Mereka menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikir yang lebih etis. Pada intinya, pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang dalam undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Pemikir-pemikir aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu sistem yang menyeluruh, yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak percaya pada mekanisme pasar bebas klasik pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Intervensi pemerintah diharapkan mampu membawa perekonomian pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal, karena prinsip-prinsip ekonomi juga dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, agama, nilai-nilai, dan norma-norma lingkungan setempat. Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Karena bagi pakar-pakar aliran sejarah, metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis. Dan menurut kaum sejarah, metode ini sering tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, metode ini dapat membawa kepada kesimpulan yang keliru. Dengan metode induktif historis, mereka mengumpulkan kenyataan-kenyataan ekonomi dari sejarah. Pola pendekatan induktif empiris berpangkal tolak dari pengamatan dan pengkajian yang bersifat khusus, dan dari sini diambil suatu kesimpulan umum. Dengan metode induksi empiris, hukum-hukum, dalil-dalil, dan teori-teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu-waktu tertentu. Dengan demikian, bagi pemikir sejarah, hukum ekonomi tidak berlaku universal, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tokoh-tokoh aliran sejarah. Tokoh yang pertama yaitu Friedrich List. Friedrich List lahir dan memperoleh pendidikan di Jerman. Salah satu bukunya yang cukup terkenal adalah Das Nationalsystem
Der Politik und Ökonomie, International Trade, Trade Policy, and the German Volkswirtschaftsunion. Dalam buku tersebut, List menyerang pakar-pakar klasik yang disebutnya kosmopolitan sebab mengalami peran pemerintah. Dari cara mereka berproduksi, setiap kelompok masyarakat pada umumnya melewati tahap-tahap sejarah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap berburu dan menangkap ikan atau barbarian. Yang kedua, zaman menggembala, yaitu dengan mulai beternak. Yang ketiga, zaman agraris. Yang keempat, zaman bertani. Dan yang kelima, masyarakat bertani, manufaktur lebih maju dan telah melaksanakan perdagangan internasional. Menurut List, sistem perdagangan bebas sebagaimana dianjurkan oleh kaum klasik ternyata cocok bagi negara-negara sudah berada pada tahap kelima. Tetapi sistem perdagangan bebas jelas tidak cocok untuk keadaan Jerman waktu itu. Untuk memajukan perekonomian Jerman, List menyarankan agar pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan produktif dan kemampuan nasional. Dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian adalah sektor pertanian dan industri. Yang kedua yaitu Bruno Hildebrand. Dalam melakukan pendekatan dan penelitian ekonomi, Hildebrand menekankan perlunya mempelajari sejarah. Artinya penelitian ekonomi harus didukung oleh data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Menurut Hildebrand, dilihat dari cara tiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar barang dan berdagang, kelompok tersebut dapat dibedakan atas tingkatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tukar-menukar secara barter, yang kedua tukar-menukar dengan perantara uang, dan yang ketiga tukar-menukar dengan menggunakan kredit. Penelitian Hildebrand ini dianggap cukup baik untuk bidang sosiologi, tetapi kurang bermakna ditinjau dari pengembangan ilmu ekonomi. Salah satu kelemahan dari karya-karya Hildebrand ialah bahwa berbagai penelitian yang dilakukannya hanya beberapa monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah ekonomi. Namun karya-karya tersebut tidak disusunnya ke dalam suatu kerangka acuan yang padu. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Gustav von Smoller. Smoller menjadi terkenal karena ia terlibat dalam perdebatan yang sengit dengan pakar-pakar klasik, terutama dengan Karl Menger. Perdebatan itu berkaitan dengan metodologi dalam pengembangan ilmu ekonomi. Ia dianggap sebagai pemikir aliran sejarah yang paling gigih menyarankan agar metode deduktif kritik ditukar dengan metode induktif empiris. Smoller juga menekankan perlunya kelenturan dalam perekonomian dan memberi ruang pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Pandangan Smoller agak berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh aliran sejarah lainnya. Jika tokoh-tokoh aliran sejarah lain menghendaki berbagai kebijakan di bidang ekonomi, Smoller menghendaki agar kebijaksanaan juga menyangkut politik sosial, juga kebijaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Misalnya untuk meningkatkan pasar tawar-menawar kaum buruh, Smoller menganjurkan didirikan dan dibinanya organisasi-organisasi serikat pekerja. Untuk mencapai tujuannya, Smoller beserta rekan-rekan mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikiran-pemikiran untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial. Hasil kesimpulan dan dari pertemuan dalam forum disampaikan pada pemerintah sebagai bahan masukan. Salah satu keberhasilannya pertemuan-pertemuan untuk menghimpun masukan bagi pemerintah ini adalah diberlakukannya undang-undang untuk melindungi kaum buruh dari penindasan kaum pengusaha. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Werner Sombart. Salah satu hasil penelitian Sombart yang cukup sering dikutip orang ialah penelitiannya tentang tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Dalam karyanya Der Moderne Kapitalismus, Werner Sombart lebih lanjut
menyatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat prakapitalisme. Yang kedua, tingkat kapitalisme menengah. Yang ketiga, tingkat kapitalisme tinggi. Dan yang keempat, tingkat kapitalisme akhir. Pada tingkat prakapitalisme, kehidupan ekonomi masih bersifat komunal, struktur sosial masih berat ke pertanian, kebutuhan manusia masih rendah, uang belum dikenal, motif laba maksimum belum nampak, produksi hampir seluruhnya diajukan untuk diri sendiri. Pada tingkat kapitalisme menengah, kehidupan ekonomi walaupun masih bersifat komunal telah mulai memperlihatkan ciri-ciri individualistis. Struktur pertanian industri mulai berkembang, masyarakat sudah mengenal uang, motif laba maksimum mulai tampak, dan produksi tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk pasar. Tahap kapitalisme tinggi, ciri-ciri masyarakat komunal mulai hilang, paham individualisme mulai menonjol, motif laba maksimum makin kelihatan, dan sebagian besar dari produksi dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada kapitalisme tahap akhir, individualisme sangat tinggi, tetapi kepentingan masyarakat tidak diabaikan. Industri meluas ke padat modal, di samping uang kartal juga mulai dikenal uang giral. Motif laba maksimum sangat tinggi, tetapi juga dipertimbangkan penggunaan laba untuk kepentingan masyarakat dan produksi untuk pasar. Yang kelima yaitu Max Weber. Max Weber adalah ahli sosiologi dalam arti luas, di mana ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi oleh Weber juga dimasukkan sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Walaupun ia ahli sosiologi, tekanan utama dalam pembahasannya adalah ekonomi. Dalam bukunya The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, ia menjelaskan bahwa ada pengaruh nyata ajaran agama Protestan terhadap perilaku dan kemajuan ekonomi. Weber bertolak dari suatu asumsi dasar bahwa rasionalitas adalah unsur pokok peradaban Barat yang mempunyai nilai dan pengaruh universal. Dalam keputusan ekonomi dapat dilihat bahwa banyak peradaban dalam sejarah yang mengenal mencari laba. Namun hasilnya di Baratlah aktivitas mencari laba tersebut diselenggarakan secara lebih terorganisasi secara rasional. Inilah akar utama sistem perekonomian kapitalisme yang mewujudkan diri dalam perilaku ekonomi tertentu. Perilaku ekonomi kapitalis menurut Weber bertindak dan harapan akan keuntungan yang diperoleh dan mempergunakan kesempatan tukar-menukar yang diantaranya pada kesempatan mendapatkan untung secara damai. Hasil pengamatan Weber menunjukkan bahwa golongan penganut agama Protestan, terutama kaum Calvinis, menduduki tempat teratas. Ajaran Calvinis tentang takdir dan nasib manusia menurut Weber adalah kunci utama dalam menentukan sikap hidup para penganutnya. Bagi penganut Calvinis, kerja adalah panggilan atau tugas suci. Tidak semua orang menerima tesis yang diutarakan Weber. Beberapa pakar mempertanyakan atau bahkan menentangnya, seperti pakar-pakar yang pernah meneliti dampak ajaran agama lain terhadap kegiatan ekonomi. Misalnya penelitian tentang masyarakat Islam dan penganut agama agama Tokugawa di Jepang. Yang keenam, Henry Charles Carey. Henry Carey adalah seorang pemimpin gerakan proteksionis dari Amerika Serikat. Dalam salah satu karyanya, ia menekankan pentingnya diverifikasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Bagi Carey, hanya bangsa petani yang bodoh saja yang secara berkelanjutan
mengekspor barang-barang mentah dan menerima imbal tukar produk-produk dalam jumlah sedikit. Tindakan ini menyebabkan semakin berkurangnya kesuburan tanah dan semakin melemahnya posisi negara dibanding negara-negara lain yang maju pesat. Sehubungan dengan peringatan Kerry ini, tindakan bijaksana bagi pemerintah Indonesia adalah melarang ekspor kayu, gelondongan, dan rotan beberapa tahun silam, sebab nilainya sangat kecil. Nilai tambah yang lebih besar bisa diperoleh kalau bahan-bahan mentah seperti kayu gelondongan dan rotan tersebut dibuat menjadi produksi baru diekspor. Selanjutnya diskusi. Jika diperhatikan dapat dikatakan bahwa doktrin aliran sejarah kurang jelas. Lebih tegas, mereka tidak mengembangkan sebuah sistem, akan tetapi lebih merupakan reaksi terhadap pemikiran-pemikiran klasik dan neoklasik yang menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pemikir sejarah lebih banyak hanya mengkritik metode deduksi klasik, tetapi tidak melihat kelemahan dari metode induksi empiris mereka sendiri. Aliran pemikiran sejarah tidak mampu membangun suatu sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang dilakukan oleh pemikir-pemikir klasik atau sosialis. Walaupun karya-karya pemikir kaum sejarah memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tidak dapat dipungkiri bahwa jasa dan sumbangan mereka dalam melakukan berbagai penelitian empiris yang meliputi berbagai masalah ekonomi cukup bermanfaat dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.